antara lain yang secara internasional kita sudah kerjasama dengan As-Sofa Selangor Malaysia, kemudian dengan pesantren Johorul Falah Al-Islami di tingkat lokal, juga pesantren Al-Mubarak. Kalau untuk As-Sofa sekitar tahun 2000 awal 2000 kami melaksanakan kegiatan webinar bersama As-Sofa, lalu kemudian bersama Johorul Falah Al-Islami kami melaksanakan PKM, dan untuk di samping itu juga kegiatan pembinaan prestasi santri di Johorul Falah juga kami lakukan. Kemudian untuk Al-Mubarak kami sudah mengimplementasikannya dengan bahwa santri-santri Al-Mubarak dikirim untuk kuliah di ilmu hadis. Itu di antara yang memang sudah dilakukan, Prof. Mungkin mudahnya begini, ini kan ada kerjasama pendidikan yang sebetulnya ini berapa yang sudah terlaksana, sudah ada kegiatan, maksud saya kegiatan pendidikan, supaya ditahu yang internasional berapa, yang nasional berapa, kemudian yang lokal berapa itu, yang pendidikan itu. Kan bisa saja satu MOU, tapi kegiatannya tiga-tiganya berarti kan bisa diklaim 3. Ya, Prof. Ya, Prof. Jadi kalau itu belum ya mungkin bisa nanti dicek ya. Jadi misalnya ini ada 18 MOU untuk pendidikan. Kan biasanya sih kan MOU itu kan biasa dalamnya itu ruang lingkupnya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada Selangor, boleh jadi kan ada kegiatannya pendidikan, ada kegiatannya penelitian, ada kegiatannya PKM. Oh ya, betul. Jadi kan di sini kan di apa ya, kolom itu kan judul kegiatan kerjasama dia. Oh iya. Ya. Kan lingkupnya, judulnya. Jadi mungkin kalau misalnya mau diperbaiki bisa sebentar diperbaiki, ya. Karena sebetulnya bukan MOU-nya yang dihitung, kegiatannya. Oh baik. Sehingga satu MOU bisa lebih, boleh jadi ada MOU tidak ada kegiatan yang tidak bisa diklaim juga kan itu. Baik, Bro. Baik, Bro. Ya, nanti mungkin bisa jadi mana yang internasional, mana yang nasional, mana yang lokal, itu disesuaikan ulang ya. Siap, Prof. Baik. Kemudian ya, artinya sambil menunggu ya, kalau misalnya ada yang bisa ini, kalau sudah selesai nanti bisa masuk kita perbaikian di dalam. Ya. Siap, Prof. Ya. Terus ini mahasiswa, ini baru 3 angkatan ya, yang 1 tahun berlalu. Iya, Prof. Ya, baru 3 angkatan. Sebagai laporan memang yang angkatan awal itu sudah sampai tahap approve, mau hampir ke ujian munafasah, Prof. Sebelum lanjut kita sepakati dulu. Yang Siap. Akademik ini 31 Agustus 2021 ya? Iya, Prof. Tapi untuk fiskalnya 31 Desember 2020, karena ini masih ada 2 hari belum 1 tahun ini ya. Iya ya. Artinya mahasiswa yang masuk kemarin tanggal 1 September itu belum bisa diklaim karena dia bagian dari akademik ya. Iya, Prof. Mulai dibuka 2018. 2017, Prof. Dibuka untuk pendaftaran, iya 2018 masuknya, Prof. Ya, berarti yang kita nilai ini kan 18, 19, 20. Ya. Karena mahasiswanya kan nanti 1 tahun baru bisa dinilai. Gitu ya.
Iya, Prof. Di 3 angkatan ya. Oke. Iya, Prof. Jadi, data ini 181, lulus seleksi 131. Benar ya? Iya, Prof. Betul. Reguler 94, ada transfer 1. Iya, Prof. Jadi sekarang 95. Iya, Prof. Iya, Prof. Ini lulus seleksi banyak ya, cuman ini kenapa bisa ini? Kuotanya 30 tapi diluluskan 46. Iya. Ya, Izin menjawab, Prof. Silakan. Kita sediakan kuota 30 orang pada tahun itu, tapi karena adanya ikatan kerjasama dengan pesantren Mubarak, jadi kita menerima ustadz-ustadz di Mubarak untuk masuk ke prodi ilmu hadis dengan melalui seleksi. Jadi waktu itu yang kita sudah tetapkan pada bulan September kuotanya, pada beberapa bulan sebelum penerimaan, ternyata ada kerjasama dan antusias mereka cukup besar sehingga kami menerima lebih itu, Prof. Ya, tapi faktanya yang student body tinggal 25 ya. Mahasiswa barunya. Itu artinya kan mendaftar ulang ya. Hanya 25. Yang tes 1. Ya, yang angkatan pertama. Yang angkatan pertama itu ya itu belum ada kerjasama sebelum waktu itu, Prof. Jadi kita buka 30, yang mendaftar 71, yang diterima lulus seleksi 46. Nah, yang daftar ulang 25 orang. Ya, maksud saya kenapa yang lulus seleksi sampai 46? Kan daya tampungnya 30. Seperti itu. Ya, seperti itu tadi, Prof, karena datang MOU-nya belakangan. Kenapa kemudian menjadi 25 itu yang justru dari reguler gitu loh, Prof. Yang regulernya banyak yang tidak registrasi, tapi kemudian yang hasil MOU-nya memenuhi itu, Prof. Jadi mahasiswa sekarang berapa? Yang angkatan pertama? Angkatan 25, Prof. 25, Prof. Ya, pertanyaan saya gini, ini daya tampung kan 30 di depannya. Daya tampung di kolom 2. Pendaftarnya 71. Halo? Ya, Prof. Ya, Prof. Betul, Prof. Nah, Daftar 71, kolom 4 lulus 46, padahal daya tampungnya 30. 30. Saya kenapa diluluskan 46 kalau daya tampungnya 30? Faktanya daftar ulang 25 kan itu. Itu kan banyak yang tidak daftar ya. Izin menambahkan, Prof. Kan? Ya, menurut pemahaman kami yang kami pahami, daya tampung itu sebenarnya standar IKU gitu ya, standar IKU kita untuk menetapkan jumlah mahasiswa awal. Kemudian ketika melihat pendaftarnya banyak, kita coba untuk meluluskan mereka di kita di 46 dan mereka dan kita lulus seleksi di 46 orang. Pada awalnya target awal kita 30 orang. Ternyata pendaftarnya lumayan banyak gitu, Prof. Jadi kita luluskan semaksimal mungkin gitu di 46 orang. Ya, jadi gini. Sebetulnya sih saya menganggap ini datanya jujur ya. Tapi ikut dengan yang lain itu beda, Pak ya. Kalau mahasiswa calon daya tampung untuk mahasiswa. Daya tampung mahasiswa itu berkaitan dengan dosen, ruang belajar dan yang lain. Ya, karena itu kebijakannya kan harus jelas kalau mau tambah dari 30 menjadi berapa. Karena nanti kan kalau peminatnya yang bagus kan 1:5 misalnya kan itu ya. Kalau ini kan baru 1:2 sekian kan itu ya, karena 30 dengan 71. Beda kalau misalnya penelitian atau apa, silakan saja tambah, tapi kalau yang ini, saya menyebutnya jujur karena kita biasanya adalah jalur penerimaannya banyak.
boleh jadi jalur pertama itu tidak terpenuhi atau sudah diluluskan sesuai dengan kotanya, tapi karena tidak mendaftar ulang, maka kemudian dibuka lagi lebih pada jalur lain. Iya, Prof. Sehingga Betul. jalur seleksinya banyak, gitu ya. Iya, Tapi betul, Prof. mendaftar ulangnya kurang, gitu ya. Iya, Prof. Betul, Prof. Sebetulnya saya sih ini cuma minta penjelasan tadi, karena banyak yang dia tidak laporkan itu yang dia luluskan di tahap awal jalur ini yang dia yang dia laporkan hanya sesuai dengan dia mendaftar ulang, gitu ya. Iya, Prof. Ya, Baik, Prof. katanya sih penyebabnya ini bukan karena kebijakan. Kalau kebijakannya mau terima 46, seharusnya reguler ya mendaftar ulang ya di atas 30, tapi ini kan faktanya di bawah kan. Ya, Di Prof. bawah dari kampung. Berarti di sini proses seleksinya itu ada yang diluluskan tapi tidak daftar ulang, dibuka lagi kotanya, tambah lagi kan itu ya. Karena tidak Iya, daftar. Prof. Biasanya begitu, maka lulusnya banyak. Iya, Prof. Betul, Prof. Jadi ya faktanya ya, benar ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya ada beberapa tahap gitu, Prof. Jadi ada beberapa jalur gitu. Kalau kami bilangnya jalur begitu, Prof. Jalur SPAN, PTKIN, kemudian mandiri, reguler begitu, Prof. Betul. Ya. Kalau yang maju itu kan biasanya paling banyak 2 jalurnya. Karena mereka yakin kalau kita kan masih 5 jalur ya. Terutama ilmu hadis ini biasanya 5 jalur ya. Ya, lebih kurang begitu, Prof. Oke, kita masuk ke 2B. 2B ini yang jumlah mahasiswa asing yang sekarang tinggal 5. Iya, Prof. Untuk di Fakultas Usul Studi Agama, Prof. Ada di Kurang semua ya. ya. Ini yang di 20 ini mereka penuh waktu atau sudah selesai ya, Pak? Oh, masih ada yang belum selesai, Prof. Dan Jadi, setiap tahun ya alhamdulillah setiap tahun masih ada yang masih masuk terus itu, Prof. Meskipun kemarin juga proses kuliah online tetap ada mahasiswa asingnya, Prof. Tahun sekarang ada 6, Prof. Ada 6, tapi yang dikirim cuma 5 ya? Ini data data tahun ini nggak kita masukkan, Prof. Karena apa? Oh, maksudnya iya, betul, benar. Jadi tahun kemarin baru hanya 5 ya? Iya, Prof. Tersisa 5 tahun kemarin. Okay. Ya, yang di TS-2 itu 20 dari mana saja itu? Atau hasil kerjasama? Hasil kerjasama dengan apa? Universitas Malaysia itu, Ustaz. College yang di Malaysia. Ada yang dari apa namanya itu Asofa, ada dari Queen, ada dari Kias juga ya. Ini rata-rata sudah tamat, Ustaz. Jadi di TS-2 itu dia sudah semester akhir. Mereka biasanya transfer dari semester 5. Ada yang transfer, ada yang dari awal, ada yang transfer, Prof. Ada yang masuk dari semester 1, ada yang masuk semester 5. Ya, karena gini, kalau kita lihat, misalnya ini di ilmu Al-Quran yang 20 orang ya. Kalau posisinya di situ di TS-2, misalnya sudah mereka di semester akhir, kan di TS-1 kan tinggal 7. Iya, Prof. Posisi mereka mungkin waktu itu semester 6 ya, semester 5 atau 6 itu. Seharusnya kalau cara menghitungnya di sebelah ini 212, 225, 294, ini kan akumulasi ya? Iya, Prof. Akumulasi saat itu kan? Iya, Prof. Nah, jadi seharusnya kalau pembagiannya juga harusnya akumulasi, tapi kalau sudah selesai ya memang sudah seperti itu. Baik. Kita masuk di 3.
31 dosen tetap. Ini dosen tetap DTPS-nya berapa nih? 8 Prof, 8 orang. Ada 8 orang, Prof. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi yang dicontren dicentang di ini di kolom 6 ada 11. Di kolom 6. 1, 2, 3. Mohon maaf, Prof. Itu sebenarnya ada 8 orang, Prof. Ya. Kalau dosen home base-nya ada berapa? Ya, itu home base maksudnya mungkin. Home base ada 8 orang. Oh, home base-nya ada 8 orang. 8, home base-nya begitu. Ya, home base-nya 8 ya. Ya. Ya, home base itu kan syarat masuk ya. Nah, DTPS itu adalah dosen yang mengajarkan mata kuliah inti di 1 tahun terakhir. Ya, dan bersesuaian dengan latar pendidikan. Ya, itu 10 orang ya. 11. Itu yang sebenarnya yang sesuaian mata kuliahnya itu, Prof, ada 8 orang, Prof. Dengan kompetensi inti prodi itu ada 8. Cuma mungkin ada centang yang kesalahan letak atau belum. Oh, justru yang DTPS-nya ada 8. Ya, Prof. Terus kalau di home base-nya ada berapa? Home base-nya yang redistribusi dosen itu, Prof, ya. Di Itu home ada base ada di Pededikti. ada 6 orang, Prof. Oh, 6 ya. Berarti sekarang ada tambahannya 2 DTPS dari yang home base lain ya. Ya. Ya, karena misalnya gini. Ini Pak Abdul Latif. Ya kan studi hukum Islam ya. Bidang keahliannya. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya kan bukan hadis kan? Tapi karena dicentang di sini berarti kan otomatis di Sato itu akan menjadi terhitung gitu ya. Tapi beliau ini Sama ini Pak Dekan misalnya ya. Pendidikan Islam. Peradaban. Bagaimana profilnya ilmu hadis? Apa ada kaitan dengan ini? beliau ini S1-nya tafsir hadis apa, Prof? Kemudian apa namanya? Jadi itu kan S2 atau S3 ya. Ya, apa seperti Prof Pak Latif, mohon maaf Prof, beliau ini dalam kesehariannya kan guru tafsir hadis di pesantrennya dan juga di wilayah Provinsi Jambi terkenal sebagai itu, Prof, dan juga di prodi ilmu hadis beliau ini memang mengajar sirah nabawiyah dan studi hukum Islam. Jadi kemudian berdasarkan SK Redis dosen juga beliau ditetapkan sebagai dosen prodi ilmu hadis, jadi kami klaim masukkan. Ditetapkan prodi ilmu hadis belum pasti linear kan? Kami memahaminya berdasarkan SK itu, Prof, maka kami... Ya, kalau dasar home base itu kan syaratnya minimal 5 ya linear, itu kan gitu ya. Nah, bisa saja ditetapkan dosen home base lebih berapa dosen, termasuk yang tidak linear, tapi syaratnya 5 itu harus linear, itu minimal kan? Nah, yang tidak linear itu, kalau dia tidak sesuai dengan bidang keahlian inti program studi, dia bisa saja menjadi dosen home base, tapi dia tidak terhitung dosen tetap sesuai bidang keahlian. Jadi dia tidak masuk DTPS. Sekalipun home base-nya di ilmu hadis. Sebaliknya, dosen yang ada di ilmu Al-Quran, home base-nya ada di ilmu Al-Quran misalnya ya, tapi karena bidang keahliannya sesuai dengan ilmu hadis atau ya bidang ilmu hadis, karena akan dilihat di profilnya ya, dan dilihat di profilnya, siapa tahu ada profil di luar ilmu hadis.
bidang hadis itu, maka itu bisa diklaim sebagai DTPS. Nah, perhitungan kita di sini untuk di APS itu kan DTPS yang banyak ya, bukan home base-nya. Home base-nya itu syarat masuk gitu ya. Karena kalau tidak cukup kan ditolak ini laporannya di Sabto. Jadi kalau misalnya Pak Dekan mau dimasukkan, kan yang dihitung kan S2, S3, bukan ngajarnya di pesantrennya ya. Tapi bidang keahlian sesuai dengan ijazah S2 atau S3-nya, atau mungkin ada kursusnya yang bisa ditunjukkan bahwa dia pernah mengikuti misalnya kursus 6 bulan kala atau 1 tahun gitu ya, sehingga kemudian punya sertifikat di bidang itu, maka ini bisa diklaim. Atau misalnya seperti Pak Dekan, dia doktor peradaban Islam. Kalau di profilnya ilmu hadis ini menekankan, misalnya dia ahli, kan di hadis itu kan ada kajian historis gitu ya, dan itu menjadi distingsinya. Tentu kan harus ditambah mata kuliahnya, bukan hanya sejarah peradaban Islam gitu ya, tapi harus beberapa mata kuliah untuk mendukung profilnya. Kalau misalnya distingsinya adalah kajian sejarah hadis, misalnya yang mau diperkuat gitu ya. Jadi misalnya Jambi ini ciri khasnya adalah sejarah, tapi kalau saya lihat tadi kan inisiator pembaharu ya. Sampai-sampai visinya misinya terkait dengan hadis nanti yang keempat itu. Ya, jadi DTPS-nya ini yang dicentang ini. Kalau kita lihat di sini, oke, tafsir hadis mungkin kita masukkan ya. 1, kemudian Pak Mensian 2, Pak Herma 3, Pak Ansusa. Ya, terus Bro. Ya. Kemudian Sajida Putri, justru tidak diconteng ya. Padahal bidang keahlian ya, tapi S2-nya, S2, S3-nya apa ya? Mohon izin menambah. Silakan. Salah satu visi dan CPL dari Prodi Ilmu Hadis adalah menjadikan alumni kami ini nanti adaptif atau ini antara keilmuan hadis dan keilmuan sosial serta sains modern. Maka kemudian juga mata kuliahnya berapa? Ada yang kami titik beratkan juga, Prof, bahwa Prodi Ilmu Hadis ini mahasiswa ilmu hadis itu harus memahami kajian hadis di Barat. Maka dosen yang seperti di sini Pak Dr. Badarus Samsi itu kan keahlian beliau memang di pemikiran Islam. Karena buku-buku beliau itu mengkaji orientalis dan ilmu hadis sangat butuh kajian itu, maka kami berikan mata kuliah juga di Prodi Ilmu Hadis dan kami klaim sebagai DTPS di bidang kajian Barat terhadap hadis begitu, Prof. Itu cara berpikir kami, Prof. Ya, yang penting didukung mata kuliah kan. Ya, kalau cuma satu mata kuliahnya kan belum bisa dianggap bahwa dia profesional kalau hanya satu mata kuliah itu. Ada 2, Prof, dan kajian Barat terhadap hadis. Jadi intinya adalah mana bidang inti di profil di program studi itu, dan itu akan dikonfirmasi di kurikulum. Nah, itulah dosennya yang diklaim di sini nanti dicentang sesuai dengan kompetensi inti PS. Ya, di kolom 6 itu ya. Baik, Prof. Ya, jadi oleh karena itu mungkin yang sudah berapa ini? Supaya ada Prof. Ahmad Syukri bidang tafsir hadis, kemudian ada Dr. Masian bidang hadis, kemudian Ibu Ermawati juga dalam bidang tafsir hadis. 3. Ya, nomor 6. Nomor 5
kemudian nomor 6 Pak DI Ansusah, Prof. Ya, oke. Ansusah Putra, lalu kemudian Pak Abdul Ghafar, Prof. Memang semuanya tiga-tiganya dari tafsir hadis. Ya. Nomor 9, Prof. Nomor 17. Nomor 17 dimasukkan. Jadi totalnya berapa? Berapa Terus Ini ada Muhammad Taufik. iya, basisnya tafsir hadis, Prof. Sama Dr. Nurung, Muhammad Nurung, nomor 16, Prof. Dibantu dihitung totalnya berapa ya? Totalnya ada, silakan. Mohon izin Prof, ada 8 orang yang ini Prof. Pertama, 8 orang. Pertama Prof Sukri. Yang kedua yang Pak Abdul Latif. Yang ketiga, ini gimana memasukkannya dia? Dia magister studi hukum. Mata kuliah kami itu, mata kuliah inti prodi itu ada usul fiqh, Prof. Dan beliau Ya, tapi profilnya ada usul fikih tidak akan ada kan? Profil lulusannya Prof, seorang ahli hadis menurut pemikiran kami harus memahami hukum Islam begitu Prof. Oh, nggak bisa. Profil itu kan harus jelas. Muhadis kah? Fakih kah? Kan itu ya. Bukan hanya penambahan begitu. Yang dimaksud dengan profil itu jadi peneliti di bidang apa, pengajar bidang ini, atau dia ini, itu profil, bukan kompetensinya. Kalau kompetensinya ya semua dosen bisa masuk itu. Matematika juga apa? Hitung berapa? Ya jalur sanatnya 5, harus tahu matematika. Ya enggak gitu maksudnya. Profil lulusannya ya bisa. Profil lulusan kami ada 4 Prof. Pertama ulama. Apa tuh? Pertama ulama hadis, kedua akademisi di bidang hadis, yang ketiga peneliti hadis, yang keempat penyuluh keagamaan. Penyuluh keagamaan. Maka di sini seorang penyuluh harus memahami perkembangan hukum di masyarakat itu, Prof. Ya, pertanyaan saya, penyuluh agama ini berapa SKS dia mendukung itu? Ada mata kuliah ilmu jurnalistik kami masukkan Prof supaya mereka punya kemampuan juga untuk memahami perkembangan pemberitaan di media massa dan di masyarakat itu Prof. Yang kemudian ada pengantar. Tunggu dulu. Yang penyuluh agama ini sebetulnya ada di jurusan di prodi mana yang utamanya ini? Mayornya ini penyuluh agama. KPI, Prof. KPI. Sekarang bisa ditanya KPI, berapa mata kuliah yang mendukung penyuluh agama? Kalau itu mau diklaim sebagai satu profil itu ya. Jangan-jangan tidak cukup kan? Siap, Prof. Ya, di asosiasi hanya masukkan begitu karena misalnya ada formasi Kementerian Agama menerima juga ilmu hadis sebagai penyuluh, kan itu ya? Ya, Prof. Tapi secara epistemologi keilmuan sebetulnya kan tidak didukung oleh mata kuliah yang cukup untuk itu. Ya, Prof. Karena tidak ada kajian filosofisnya, tapi Kementerian Agama hanya membuka, tapi secara keilmuan sebetulnya tidak memenuhi dia. Saya kira terlalu jauh kalau itu masuk semua. Baik, Prof. Jadi dalam hitungan Yang kami, bisa kalau misalnya distingsinya itu, misalnya ilmu hadis ini distingsinya adalah di bidang hadis ahkam misalnya. Tapi kalau dilihat misinya kan bukan ya. Tapi entrepreneurship apa tadi? ya, Prof. Religi entrepreneurship. Ya, religi entrepreneurship seharusnya ini ngangkat hadis-hadis tentang motivasi apa ya, motivator atau apa, terus kewirausahaan ini ya. Nah, ini kan kadang kita memasukkan tapi hanya mau didengarnya bagus tapi tidak didukung oleh
mata kuliah, tidak didukung oleh epistemologi, itu ya. Hanya tren. Sama kan kegiatan hari ini hampir semuanya moderasi beragama, itu ya. Tapi ketika ditanya atau penelitiannya kenapa moderasi beragama, apa indikatornya, malah dia juga tidak tahu. Yang penting judulnya moderasi beragama. Siap, Prof. Nah itu namanya hanya tren, gitu ya. Hanya mengikuti tren saja, tidak melalui kajian ini. Ya, jadi kita coba hitung ulang ya, Pak Ahmad Sukri, oke, tafsir. Prof. Ahmad Sukri, terus Ya, nomor 4, Prof. Dr. Erma, Terus Ibu Ermawati, nomor susah. 5. Dai Ansusa, nomor 6. Sajidah ini kalau memang kajiannya tafsir hadis Ya, bisa, Prof. humaniora ini justru lebih bisa masuk kan kalau misalnya waktu itu studi Islamic study, tapi dia tesisnya terkait dengan hadis tentang humaniora. Tapi untuk sementara kita coba lem dulu ya. Kemudian Pak Gafar. Ya, Prof. Terus Abdul Ghafar dalam catatan kami, Prof. Memang kajiannya tafsir hadis Ya, kemudian Pak Nurun. Pak Nurung. Oke. Pak Nurung. Ahmad Taufik. Ahmad Taufik, Prof. Ya. 7 ya. Pak Badarus Samsi bisa, Prof. Mana itu? Nomor berapa? Nomor 17, Prof. Oh, karena tadi ada itunya 1 ya. Oke, berarti 8 ya. Ya, Prof. 8. 8, Prof. Karena ini DTPS itu berhak minta penelitian, gitu ya, sekalipun home base-nya di tempat lain. Siap, Prof. Karena nanti Anda akan hitung itu anggaran penelitiannya yang memang sih kita kelemahannya ini, termasuk dia Yalaudin, Pak Masyan ya. Ya, Prof. Dosen-dosen itu belum kembali ke home base-nya sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau sudah kembali kan tidak perlu diskusi di sini. Diskusinya kan kalau sesuai prodinya, keahlian prodinya dengan home base-nya semua, kan tidak ada lagi diskusi di DTPS. Siap, Prof. Ada. Oke, berarti 8 ya. Ya, Prof. 8, Prof. Tadi tadi ini. Nah, yang 8 ini tadi yang dokter ada berapa nih? Dokter ada Dr. Ahmad Sukri, Dr. Masyan, 2, Dr. Dai Ansusa, 3, Dr. Abdul Ghafar, 4, Dr. Nurung, 5, terus Dr. Badarus Samsi, 6, Prof. 6 ya. Ya, Prof. Oke. Jabatan akademik yang 8 orang ini. Rektor kepala. Guru besar ada 1. Besar 1, Prof. Kemudian lektor kepala 1, 5. ada 5. Dari 8 itu ya. Ya, ada 5. Kemudian lektor 2. Dosen senior semua ya. Ada yang muda tapi sudah rektor kepala, Prof. Pak Dr. Dai Ansusa itu Ya, masih sangat muda. kalau usia muda, Prof. Tulis. Berarti ini sosial ya. Iya, Prof. Mahasiswa pada TS sekarang 95 ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Alhamdulillah jumlah kuantitas terbanyak kedua setelah IAT, Prof, di Usuluddin. Karena yang masuk baru ini, Prof, semuanya jadi 114 orang. Jangan-jangan ini karena Pak Masyan sudah pulang ya. Ya, kemarin ada kita klinik salah
satu program studi, dosennya 7 dan hampir doktor semuanya, mahasiswanya 2 tahun tidak ada. Saya bilang berarti dosennya ini cuma mau mengajar ya, tidak cari mahasiswa. Ya. Dosen pembimbing utama. Bilang 5, dosen 8. Oh, ini yang 8 tadi itu. Ini memang sudah ditulis 8 ya? Iya, Prof. Ini rata-ratanya ini berapa nih? Di P sendiri kan belum ada ya? Apa, Prof? Sudah ada? Sudah ada ya? Ya, Prof. Yang di PS, yang diakreditasi sudah membimbing ya? Pembimbing utama maksud saya. Rata-rata Di prodi lain, Prof. Pembimbing di apa nih prodi yang ilmu hadis baru di 2020 akhir baru mulai ada, Prof. Tapi kan sudah ada ya? Kalau di prodi di tempat lain ini rata-ratanya berapa nih? 10, bentar ya. 10,3. Ya, yang ini yang 10 itu. 11,5, Prof. 11,5. Ya. Iya, Prof. Oke. Kemudian 3A3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang 8 orang ini berapa rata-rata ngajarnya EWP-nya ini? Ini ada perubahan, tidak ada ya? Tidak ada perubahan, Prof. Nggak ada perubahan, Prof. Jadi tugasnya tahun lalu sama dengan tahun ini. Ya, EWP DTPS yang 8 ya. Ya, Prof. Kalau DT-nya berapa? Sama. Ini kan, ini yang dimaksud ini kan yang mengajar 1 tahun terakhir ya. Iya, Prof. Yang 22 ini ngajar semua ya. Iya, Prof. Untuk DT, benar 14 ya. DT ini kan 14 orang. Iya. Iya, Prof. Tapi ini tidak berubah ya. Nggak ada perubahan, Prof. Baik, dosen tidak tetap ada 1. 1, Prof. Alhamdulillah lulus jadi PNS tahun ini, Prof. Baru beberapa hari yang lalu. Ya, menjadi dosen tetap lah lagi. Mudahan jadi dosen tetap sini. Tapi dia tidak punya, belum ada IDN-nya atau sudah? Belum ada, Prof. Kemarin belum ada, Prof. Kalau belum ada NIDN-nya seharusnya belum masuk kan? Oh gitu, Prof. Dalam pengajuan, Di situ ada kolom. dalam pengajuan, Prof. Masih diproses sekarang.
proses. Ya, karena Di kolom 3A3 tadi dia enggak ya. Seperti kalau saya sih enggak perlu dihitung ya. Ada di 3A4 Prof. DLB. 3A4 ya maksud saya. oh ya Kamu siap. punya NIDN kan? Ya, siap Prof, nggak apa-apa Prof. Siap Prof, nggak apa-apa Prof. Ya mengajar 22 ya. Iya Prof. Oke, 3 bukan 3B1, 3B1. Ini ada kognisi DTPS ya, yang 8 tadi ya. Dan 8 dosen. Siap Prof. 8. Ini 8 dosen semua ini. Ya, Prof. Latif masuk tadi ya. Tadi Pak Halim kan enggak masuk ya? Iya Prof, karena apa? Karena tadi apa nggak bisa dimasukkan, terpaksa beliau. Kita hilangkan lah. Ya, kami, Ya, coba dihitungkan ulang ya. ya Prof. Itu berapa tuh yang terkognisi itu? 63 dikurang Pak Halim. Prof. Kan dosennya kan tinggal 8 juga kan? 53 dikurang 7 Prof. 53 kurang 7. 46 ya. 46. 26, Prof. 46 Prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari cuma 6 dosen yang punya ya. Ya, nanti dipotong yang itu ya. Iya Prof, dikurangi Pak Halim. Ya. Kegiatan penelitian 3B2. Ini sudah ada kerjasama luar negeri tapi belum ada dana dari luar negeri ya. Dan penelitian belum Prof. Belum ada. Belum Prof. Nah, Final 427. Ini tahun terakhir tidak ada penelitian. Ini baru 2 tahun ini yang diisi. Tahun pertama memang nggak ada ya. Belum ada, Prof. tahun 2001 nggak kami masukkan Prof. Maksudnya Bukan. OTS. Kalau kita lihat ini kan 2020, 2019, 2018 nya kan nggak ada isinya. Sebetulnya ada Prof, cuma kami kesulitan menggali datanya Prof. Nah, itu pentingnya data terintegrasi. Jadi tidak perlu ditanya dosennya lagi kalau sudah dia terintegrasi. Tinggal lihat datanya. Apalagi ke depan ini kan UIN mau jadi inisiator. Yang sampai inisiator tapi saja menginisiasi tapi tidak melakukan. Boleh kami tambahkan Siap, Prof. Prof. Ada data untuk TS ini ada 2 penelitian Prof dari Litab Dimas. Litab Dimas. Ini kan sudah ada isinya 22 ya. Ini kan luar negeri 0. Di luar perguruan tinggi 4. Mandiri dan perguruan tinggi sendiri 27. Benar ya? Iya, Prof. Ada tambahan 2 yang TS itu Prof, kalau boleh kami tambahkan. Yang penting faktanya di TS 2000 Tahun 2018 Prof ya, ada 1. nanti di perbaikannya diisi itu ya. Ya Prof. Jadi jadinya yang di mana itu? Lembaga dalam negeri di luar PT Prof jadi 5 Prof. Oh, jadi 5. Ini kerjasamanya Malaysia. Biasanya itu Malaysia cerdas itu kalau penelitian. Dia kirimi kita uang, baru dia minta uangnya dirupiahkan.
Jadi akhirnya dana penelitian dari luar ada kan? Oh, iya. Begitu ya, Prof. Nanti Berapa kami cerdas itu. Jadi kalau kita ada penelitian kolaboratif, jadi ringgitnya dikirim ke Indonesia baru minta rupiah nanti kami belajar, Prof. Kami belajar. dengan harga yang sama, itu ya, dengan nilai yang tukar yang sama. Ya, Prof. Jadi akhirnya lembaga luar negerinya ada isinya kan? Oh iya betul. Betul. Katanya penganggaran share penganggaran, tapi kita gunakan uangnya dia belanja, yang dia gunakan belanja untuk penelitiannya adalah uang kita itu. Oh iya betul. Ada penganggaran dari luar negeri. Cerdas kan? Terima kasih, Prof. Nanti Cerdas dia itu. belajar lagi, Prof. Iya, kalau cerdas kita ya. Ya, Prof. Bentar. Kemudian 3B3 PKM 01412, benar? Ya, Prof. Yang dari luar ini, luar perguruan tinggi dari mana saja ini? Dari luar perguruan tinggi ini dosen kita yang kami di sini tidak menghitung penyuplai dana, bukan Prof, tapi PKM yang dilaksanakan di luar. Maksudnya begini, ada yang dosen yang mengisi kajian di lembaga, kemudian mereka dibayar oleh lembaga itu, Prof, seperti itu yang kami klaim. Tapi proposalnya ada tidak? Tanpa proposal, Prof. Nah, seharusnya kalau yang dimaksud dengan kegiatan PKM, misalnya ini, kalau memang kita punya dosen itu adalah lebih banyak mengabdi dalam konteks itu, maka kalau bukan dari lembaga LP2M ya, menugaskan dosen, paling tidak dekan menugaskan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat, tapi proposalnya sebaiknya harus ada supaya laporannya nanti ada itu. Kalau di sini, Prof, setiap ini dekan mengeluarkan surat tugas, akan tetapi kalau masalah pendanaan, biasanya lembaga yang dituju itu sudah menyediakan tanpa kita mengajukan proposal, begitu, Prof. Ya, tapi dalam kaitan dengan dokumen seharusnya tetap gitu ya. Siap, Prof. Jadi kalau Pak Masian dikasih insentif 500.000 satu kali masuk, ya seharusnya kan tertulis di situ ya. Kerjasama dengan dia, kegiatannya adalah pembinaan, anggarannya dari mereka, kita kegiatannya adalah kegiatan pengabdian gitu. Ada laporannya setiap semester ini ya. Karena nanti BKD-nya kalau memeriksa BKD sebetulnya harus juga begitu ya. Cuma kan memeriksa BKD ini kan pada umumnya saling memahami saja. Karena kalau ketat yang satu juga tidak lulus. Padahal dia memeriksa, dia juga diperiksa. Ya, mungkin ke depan dibuat seperti itu ya. Jadi bukan sekedar surat tugas, tapi tidak ada laporan. Ini dosennya 8, jadi satu dosen. Perhitungannya begitu ya. Jadi ini hanya surat tugas ya? Iya, Prof. Sama kadang ada yang dikasih sertifikat ya. Ada juga sertifikat gitu, Prof.
bukti fisik, surat tugas dan sertifikat. Lihat ya, Prof. Ya, nanti laporan harus tercatat di LP2M ya. Ya, Prof. Baik, kemudian 3B4. Tidak terakreditasi. Wah, ini terbalik dari data dulu ya. Kenapa bisa dulu 14, sekarang menjadi 3 itu? Yang penelitian Jurnal nasional tidak terakreditasi. Kalau LKPS-nya yang dulu kan 14 ya. Data revisinya malah justru 3. Ini mohon izin Prof menjawab karena apa terjadi apa namanya perbedaan persepsi di antara kami pengisi borang ini Prof. Sebelumnya, maka setelah kami hitung bersama hadirlah data. Halo? Ya, Salah Prof. satu ini juga Prof, contoh nih, kami punya jurnal tajdid pada tahun 2018 itu belum terakreditasi, tapi pada di akhir tahun 2018 terakreditasi menjadi Sinta 3. Nah itu juga membuat perubahan data Prof. Banyak dosen-dosen kami yang masukkan tulisan di tajdid misalnya, sebelumnya belum terakreditasi. Tapi di saat dihitung dulu kan belum terakreditasi ya? Atau jurnal itu yang terakhir tulisan itu yang dihitung tidak terakreditasi, tapi kemudian keluar SK-nya terakreditasi. Iya, begitu, Prof. Terakreditasi, Prof. Jadi ini jadinya 3. Nasional tidak terakreditasi ya. Iya, Prof. 3, kemudian nasional terakreditasi, tadinya 10 jadi 9. Gimana ceritanya kalau tadi itu berubah, seharusnya ini yang justru naik kan? Ketika mengumpulkan bukti, Prof, kami tidak bisa menemukan apa. Kan waktu ngisi borang ini sudah lama, Prof. Kami ngisi borang tahun 2019. Kemudian pandemi, kami sudah submit Sabto kan pada Februari 2020. Jadi ketika kami menginput ulang, membenarkan data, kami tidak ketemu lagi data pendukung yang lalu itu, Prof. Sehingga kami hitung ini berdasarkan data yang kami bisa kumpulkan sekarang. Bukan karena maksudnya biar dulu Sabtonya nilainya bagus nanti. Enggak, Prof. Enggak ya. Jurnal internasional tinggal 2, benar ya? Iya, Prof. Reputasi justru banyak ya, 12 ya? Iya, Prof. Internasional bereputasi. Ini jadi berkurang nih Prof. 1 karena ada tulisan Pak Halim yang karena beliau tadi tidak dimasukkan ke dalam DPS. Berarti tinggal 11. 11 Prof. Mau semua jadi guru besar ya. Amin Prof. Mohon doa Prof. Seminar wilayah perguruan tinggi tetap 6. Ya, Prof, tetap 6. Seminar nasional 13. Internasional 6. Wilayah 2. Nasional media massa 2. Media massa internasional 0. Ya, Prof.
biasanya kalau media massa internasionalnya kosong, tapi seminar internasionalnya ada, biasanya seminar internasionalnya ini bukan undangan, tapi pendaftaran ya. Iya, Prof. Karena kalau dia undangan, biasanya panitia kan dia publikasikan kan. Ada surat sebagai invited speaker, tapi kami tidak mengklaim berita dari dari pelaksana itu tidak kami klaim sebagai berita kami, Prof. Kalau invited speaker-nya suratnya ada ya, Ya. Karena hanya pemberitaan kan, dia tidak apa ya, bukan tulisan kita ya. Oke. Jadi dosen 8 ya. Kemudian 3B42 publikasi ilmiah sudah tadi. Bentar. Ini untuk 3B5 ya. Yang disitasi. iya, Prof. Ini bisa dicek di Google Scholar-nya berapa tulisan dari 8 dosen ini? Ada Link Google Scholar. 21 tulisan. Tulisan yang disitasi ada 21 tulisan, Prof. Jumlah citasinya ada 119. Ya, yang dihitung jumlah tulisan saja. Kalau 21. tulisan yang tidak disitasi tidak kami masukkan, Prof, ini lebih banyak jumlahnya. Oh ya, karena kan tidak perlu juga yang tidak disitasi ya. Sudah ada tadi di atas itu. Yang 21, berarti 21 ini bisa dibuktikan di Google Scholar ya? Ya, Ya, Prof. Atau bisa di-share satu kali? Supaya saya bisa lihat. Ini yang Prof. Ahmad Syukri, Prof. Syukri, ada berapa tulisannya dia? 1, 2, 3, 4. Ini Ahmad Syukri semua? Ya. Karena kalau saya menjadi banyak, tapi ternyata bukan nama saya semua. Bentar ya. Pak Masian mana? Sudah, Prof. Nah, ini Pak Masyan, Prof. 4 tulisannya ya. Ada sama Pak Zulfahmi. Oke, cukup. Nomor 21. Kemudian 3B7. Ini tidak ada ya, kosong sekarang ya. Gak ada yang pakai paten kan? HKI ada Prof. Yang Ada 10. 3B72. 3B72. Ya, tapi kalau yang paten kan 0 ya.
Enggak ada, Prof. Yang 3B, oh ini yang 10. Ya, Prof, ada 10. Berarti sudah diminta yang bukunya, modulnya. Gimana, Prof? Nah, maksudnya sertifikatnya ini tahun berapa semua ini? Kok kemarin kenapa tidak dicantumkan ya? Yang mana? Yang mana tuh? HKI ada 10. Tapi ini ada satu ini 2017 kan 13 ya. Jadi kalau mau dimasukkan 2021 berarti 21, 20, 19. Kan 3 tahun kan? Sebetulnya tadi si Tasi juga gitu ya, 3 tahun apa ya? Yang hak. Oh ya, haki ya. Yang si Tasi juga yang 3 tahun terakhir sebetulnya tadi. Yang si Tasi tadi itu 3 tahun semua atau ada yang sudah 10 tahun yang lalu? 3 tahun, Prof. 3 tahun. Nah, terus ini sertifikat. Berarti yang 2000. Yang 10 ini, kalau lihat tahunnya ini, yang masuk 3 tahun terakhir, 20, 19, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mohon maaf, Prof. Yang Kita 2018, 19, dan 20, Prof. Jadi 21 dan 2017 mungkin nggak masuk, Prof. 2021-nya yang dikurangi. dengan yang 2017, Prof. Kalau itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, Prof. 8. Ya. Pintar juga memilih ya. Terus 3B7 tidak ada kan? Penelitian. Penelitian PKM nggak ada ya? 3B74, Prof. 3B74 buku ber-ISBN. Ya, Prof. Tapi yang PKM tadi tidak ada ya? Yang teknologi kosong ya? Yang buku yang ada menjadi 5 menjadi 7. Dari 5 menjadi 7, tapi kemudian nomor 6 dan 7 ini memang di luar dari 3 tahun tadi, Prof. Ya mau pakai lagi yang mana ini? Kalau tadi pakai tahun 2021 tidak dipakai ya? Ya, 2021 dan 2017, Prof. Yang nggak dipakai, Prof. Berarti 5 ya? 5, Prof. Ya, Siap, Prof. Oke. Terus ini anggaran ini nih. Ini anggarannya jangan diketik pakai titik gitu ya. Pakai koma, Prof. Ya. Mohon maaf. Enggak, jangan ada koma, jangan ada titik. Kalau pakai Langsung aja ya, Prof. ya langsung, karena begitu ada titik koma yang dibaca itu cuma yang pertama. Ya, Prof. Jadi sebetulnya berapa ini dananya ini? Pendidikan coba dihitung dulu itu yang 12 G12 H12 sama I12 itu berapa jumlahnya tuh? G12 969 Ini juta. 3299 ya? Ya, totalnya 3299 568.000. 3299
3 miliar ya? Iya, Prof. Benar ilmu hadis pakai uang 3 miliar dalam 3 tahun? Iya, Prof. Kenapa masih yang ketawa? SPP-nya berapa? Pendidikannya. Termasuk gaji. Termasuk gaji itu, Prof. Ya. Tapi gaji ini untuk 8 orang kan? 8 Iya, orang, Prof. Prof, ya betul. Oke. Terus dosen 8. Untuk penelitian, mana penelitian? 402 0,000. Tapi ini penelitiannya Litap Dimas hanya 2 ya? Iya, Prof. Pengabdian 184. 184 6 kali 284 juta. Baik, kita masuk ke 5A. Ini kok mata kuliah tutorial obat SKS-nya. Tapi konversi ke kredit ke jamnya. Wah, ini perlu perbaikan ini. Siap, Prof. Misalnya ini, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SKS-nya 2, benar ya? Ya, Prof. 1 tutorial, 1 seminar. Iya, Prof. Praktikum tidak ada. Ya. Tidak ada. Nah, kalau dikonversi ke itu, ke jam kan 2 kali 50 menit ya? Ya. Benar ya? Untuk kan begitu ya, Prof. Jadi 2 untuk kali. pertemuannya 2 kali 50. Tapi kan ada, bukankah kemudian ada 3 kali 14? Bagi 60 menit. Jadi bagi 60 menit gitu, Prof. 50 menit kali 2 SKS kali 14 bagi 60 menit, Prof. Ini 23 jam. Ya, di 23,33 jam, Prof. Tuh, biasanya sih konversinya di kredit saja ya, bukan di pertemuan. Jadi ini kan berapa mata kuliah di? Nah, nanti juga penulisannya, jadi kalau misalnya ini 2, berarti 1 jam, berapa tuh? 40 menit ya? Terusnya begitu kan? 1 jam 50 menit di sini. 50? 50, Prof. 55 pakainya ya? Kan 2 kali 50 kan 100 kan? Ya, 100, Prof. 1 jam itu 60, berarti kan 40 sisanya. 1 jam 40. Iya kan? Ya, Prof. 1 Nah, jam. coba nanti dihitung supaya ini berapa totalnya di bawah. 66,65 untuk konversi ke jam, Prof. Totalnya berapa? 1667,65. Sebentar dulu ya, karena
Ntar dulu ya, saya cek ulang dulu. Dalam hitungan kami, Prof, 1.667,65. Sebentar. Ya, jam pembelajaran total berapa? 1.667,65. 1.667. 0,65. Nah, terus yang praktikum berapa? 665. 665. Ya, Prof. Ini bukan rekayasa ya? Bukan, Prof. Berdasarkan kurikulum kami, Prof. Kalau kurikulum ya, Ya, Prof. itu berapa persen sih itu? Ya, Prof. Berapa persen praktikumnya? Persennya 1667 bagi 665, Prof. Maksud saya angkanya pas-pas gitu loh, 40%. Tapi ini sudah kurikulumnya seperti itu ya? Ya, Prof. KKNI, Prof. Ada pedomannya bahwa praktikum 40%? Praktikum memang di setiap semester kami laksanakan, Prof. Mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian semester 6 itu dalam bentuk praktikum dan PPL. Oke, kulta ke-5C. 5B dulu ya. Berapa ya? Ya, Prof. Kalau 5B ya. Ini integrasi kegiatan penelitian PKN dalam pembelajaran. Bagi referensi semua ya. Iya, Prof. Yang ada dibuat dalam slide. Lima C. Yang dalam slide ini, Prof, metode tahrij itu sebenarnya dalam referensi iya, dalam slide juga iya. Oh gitu. Ya, Tapi di LED-nya diuraikan ya. Ya, Prof. Ada plusnya, Prof. Kalau mohon maaf saya tambahkan, Prof. Kalau Pak Dr. Masian ini beliau ngajarnya pakai bahasa Perancisnya juga, Prof. Jago bahasa Perancis ya. Jadi anak-anak sekalian diperkenalkan dengan istilah-istilah hadis dalam bahasa Perancis dan Jerman. Ya. Itu indikator kinerja tambahan saja kalau diukur. Lima C ada perubahan tidak ada ya? 5C 5C tidak ada, Prof. tidak, Prof. Nah di sini 3. Kok berubah ya? Nah, saya dari awal 21. 41. Ini dia yang
529. Nah, 61. Ini berbeda kan yang sebelumnya ya? Kalau sebelumnya misalnya ini responsif. Sebelumnya hanya 22, sekarang 26. Yang mana tuh? Yang mana benar ini? Ini yang terakhir 26. Yang respon, mana respon? Ya, 26,5. 6,5 ya. Ini yang terakhir ya. Ya, Prof. Terus 6. Ntar saya input dulu ya. Baik, Prof.
Baik, kita lanjut ke 6A. Kepuasan mahasiswa. Ya, penelitian yang melibatkan mahasiswa. Ini gimana modelnya ini? Mahasiswa dilibatkan dalam sebagai data kolektor, Prof. Kolektor saja. Nanti ke depan jangan kolektor saja ya. Iya begitu Pak. Siap. Nanti waktu FGD juga mereka dilibatkan, Prof. Karena seharusnya nanti itu kalau mereka tidak hanya dilibatkan seperti itu akan berpengaruh ketika diterbitkan di jurnal, berarti nama mahasiswa kan berhak itu ya. Iya, Prof. Kalau tidak kan hanya kolektor kan gimana ya? Khusus yang penelitian nomor 3 itu, Prof, mereka memang sekaligus mengimplementasikan keilmuan hadis mereka, Prof, karena mencari data di library maupun di dunia internet gitu, Prof, melacak jurnal-jurnal. Yang bagus nanti kalau untuk skripsinya sudah penelitiannya dosen ya. Oh iya betul. Seharusnya memang dari masuk mahasiswa itu jelas PA sampai jadi dosen pembimbing, mitra peneliti dan mitra PKM. Siap, Prof. Iya, Prof. Tadi penelitiannya ada 32 ya. Jadi 3 yang melibatkan dari 32. Iya, Prof. Tidak melibatkan mahasiswa. Tapi pada umumnya hanya cari data ya. Iya, Prof. Iya, Prof. PKM-nya berapa nih? PKM-nya ada 2, Prof, yang melibatkan mahasiswa. Tapi mahasiswa yang dilibatkan ini ada 5 orang, Prof. 1, 2, 3. Dan yang dihitung adalah temanya ya. Ada 2, Prof. Ada 2, Prof. 2 ya. Kalau yang di atas ini tidak terlalu banyak lagi ya. IPK 0. Prestasi bidang akademik seharusnya ada ya. Ada 6, Prof. Ada 6, Prof. Ada 6, Prof. Dan nasional 1. Ini nasional ini apa nih? Pembicara apa nih? Seminar, Prof. Webinar. Seminar HMP, mengadakan webinar. Tapi ini ada lombanya tidak? Maksudnya ada... Mereka sebagai pembicara, Prof. Mereka diseleksi, Prof. Lombanya memang diseleksi itu tersebut. Ya, Bahwa seleksi ya. Dan nasionalnya 1. Iya, Prof. Siap, Prof. Kemudian lokalnya 5. 5, Prof. Wah, non akademiknya banyak ya. Akademiknya ya, Prof, ada Ada 13. di MTQ, ada di khusus Anda. Fikih ilmu hadis nggak masuk akademik ya. Nah, ini perbedaan persepsi juga di kami, Prof. Apakah
Ya silakan, Yang penting. apakah ini kami masukkan ke akademik atau ke non akademik kira-kira Prof? Berapa sih porsinya penguasaan tafsir di ilmu hadis? Gimana Prof? Berapa porsinya penguasaan tafsir di jurusan ilmu hadis? Cukup besar juga Prof, karena kan ini karena kita asalnya memang dari tafsir hadis kan, oleh karena itu porsi tafsir juga masih banyak Prof di ilmu hadis Prof. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan non-akademik, satu, tidak masuk dalam pendidikan. Sementara tafsir ini kan masuk dalam pendidikan kan? Ya Iya, Prof, Prof. betul Prof. Dan ini rata-rata Tidak masuk dalam penelitian, tidak masuk dalam pengabdian, itu tidak masuk dalam akademik. Ya Ya, Prof. misalnya juara takraw, pencaksilat, ya, Oh ya Prof. dayung, nah itu ya non akademik. Ya Ya, Prof. siap, Ya. Prof. Baik Prof, kami alihkan Prof. Terima kasih. Coba ini apa nih tarung bebas ini? Iya Iya, itu. Prof. Tuh. Ini memang kami punya mahasiswa juara nasional tarung bebas Prof. Memang ini non akademik. Tarung bebas itu. Tarung bebas itu macam si bela diri Prof. Dia tetap masuk bela diri. Tinju yang bisa menggunakan kaki. Iya artinya memang tarung bebas. Ya jadi dilombakan secara nasional. Bahaya ini mahasiswanya ilmu hadis di sana ya. Berdakwah. Nah, dia hufaz juga, Prof. Ya, Istimewanya dia juga seorang hafiz. habis entrepreneur. Calon suami ideal. Sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Sudah, Prof. Ini, Berkeluarganya selama kuliah inilah, Prof. Jadi semester berapa? Semester 3, Bang. ya, karena suami ideal kan, calon suami ideal waktu semester 1 jadi. Iya. Ya, kalau ini dipindah masih ada 2017. Iya, Prof. Nanti kami yang 2017 kami hapuskan, Prof. Siap, Prof. Nanti kami ini. Ini 8B2 diperbaiki ya. Ya, Prof. Supaya 3 tahun saja yang dipakai. Siap, Prof. Jadi dialihkan 8B, 8B1, B2 sama ya. Karena ada perubahan. Kayaknya selanjutnya tinggal bagian akhir ya. Ya, Yang Siap, Prof. 8F11, Prof. 8E, 8F11, Prof. Oke. Sebentar dulu, ini kan ada perubahan yang di 8C dulu, 8C dulu. Ini ada perubahan data kan? Masih belum ada lulusan, Prof. 8C belum ada lulusan, Prof. Masih mahasiswa TS-2 ya? Ya, tapi dulu Sabtonya kan terisi itu. Berarti masih 0 semua kan? Ya, Prof. Kemarin masih terisi itu. Kami 0 semua, Prof, karena memang masih belum ada lulusan. Ya, kemarin KPS-nya yang lalu ada. Oke, 8E. Pesan pengguna lulusan belum juga. F1 ya. Ya, Prof. Kosong juga, Prof.
Oke. Yang terisi apa ini? Seminar nasional. Ya, F11 Prof. seminar nasional terisi 3, Prof. Seminar nasional 3. Cuman itu ya. Ya Prof. Iya, Prof. Berarti publikasi lokal 0 ya. 0, Prof. Ya. Dengan nasional 3. Mahasiswanya 95. Dua, tiga. Ini saya lihat di F4 terisi ya. F4. Iya, Prof. HKI Ada ya? ada 2, Prof. Ada 2, Prof. Di HKI Prof. Ya. Iya, Prof. 2. Tapi penelitian 0. Dulu terisi. Penelitiannya karena apa? Kolaboratif dengan dosen tadi, Prof. Penelitian PKM ada. Tapi yang maksudnya yang NC itu tepat guna. Ada kan? Produk tepat guna. Nggak ada, Prof. Teknologi tepat guna ada. Ada ya? Teknologi tepat guna nggak ada Prof. Ini ada ini apa nih? Guru tahfiz. Wow. Itu kami pindahkan ke ini, Prof, ke BF43. Dipindahkan ke B. Awalnya begini, Prof. 8. Awalnya kami pikir apa namanya? Itu kan ada rekayasa sosial yang untuk masyarakat gitu kan. Ternyata setelah dipahami bersama itu masuknya ke PKM yang dihasilkan mahasiswa di SIT 48 F43, Prof. 8 F43. Kami pindahkan ke situ, Prof. Ma'zan apa ini? Guru tahfiz Al-Quran. Apa iya masuk di sini? Ini kan produk kan? Ini luaran penelitian atau PKM yang dihasilkan mahasiswa. Kami memahaminya di rekayasa Ya, sosial. mungkin kalau ini yang materi dalam PKM mahasiswa. Tapi seperti apa ya? Mereka ini, Prof, sebagian guru tahfiz tetap di beberapa pesantren. Kemudian Ya, tapi guru tahfiznya itu kan bukan teknologi tepat guna kan? Bukan produk. tapi rekayasa Bukan sosial. karya seni, bukan rekayasa sosial. Menjadi gurunya. Yang biasanya dianggap di sini, kalau ada hasil produk, lalu kemudian bisa sosial, itu kemudian melakukan ini. Tapi kalau hanya sekedar jadi guru, saya kira ya mungkin kalau ini ya ada modul tersendiri yang sudah tadi mendapatkan hak, apa itu namanya ya, modulnya tersendiri lalu itu yang digunakan. Dan itu memang mempengaruhi ya masyarakat. Nah itu yang bisa diklaim. Tapi kalau jadi guru tahfiz saya kira. Kalau dipahami dari PKM-nya, Prof? Kan itu ya, luaran penelitian, luaran PKN yang dihasilkan mahasiswa ya. Bukan yang dikerjakan. Kalau modulnya mungkin bisa lah. Tapi kalau jadi gurunya itu Kira-kira kemana itu, Prof? Nanti, Prof? kan
sebetulnya ini kalau yang di eksak, misalnya anak-anak itu buat hasil karya, misalnya mesin pompa, begitu ya, atau menemukan pupuk, kalau itu yang eksak misalnya ya, menemukan produk seperti itu. Lalu itu kemudian menjadi dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau gurunya itu orangnya, bukan produk namanya. Misalnya kalau ini, ada tidak model atau modul pembelajaran studi tahrij yang baru, ya, yang dihasilkan oleh mahasiswa, lalu itu mudah digunakan buat aplikasi misalnya. Ya minimal modul lah yang dia bikin, lalu kemudian itu memang unik, gitu ya. Artinya belum dibuat sebelumnya. Kalau ini guru tahfiz kan orangnya, bukan produknya itu. Baik, Prof. Kalau ada modulnya atau ada aplikasinya, bukan milik orang, itu namanya luaran. Penelitian dan PKN yang dihasilkan. YouTube itu termasuk, Prof? Mohon maaf bertanya, Prof. Kalau YouTube lalu kemudian mungkin nanti perlu ditanya dulu Bang PT berapa anunya, subscribe-nya, berapa follower-nya baru bisa dihitung ya. Kalau hanya membuat, kan ini kan intinya itu masyarakat butuh itu ya, masyarakat gunakan karena ini output dan outcome di sini, output dan outcome. Ainal. Kami itu agak sayang kemarin, Prof, karena kalau berdasarkan data, 80% dari mereka ini adalah guru tahfiz, ada yang digunakan oleh pemerintah daerah justru, Prof. Ada yang sudah mendapat SK wali kota, begitu, Prof. Jadi kalau tidak dimasukkan, di mana tempat untuk menempatkan ini mereka gitu, Prof. Dan coba didiskusikan kalau ada pertemuan ya, karena yang saya tahu itu bukan itu, tetapi produknya itu, bukan orangnya. Ya, kalau orangnya itu prestasinya, bukan hasilnya ya. Bisa kami masukkan ke prestasi akademik mungkin, Prof, ya? Ya mungkin, tapi kalau di dalam ya mungkin lokal saja kalau dia dapat penghargaan dari itu ya. Ya, Prof. Ya, satu Prof, itu tadi perlu penegasan itu. Mahasiswa kami ini yang di ilmu hadis ini ada banyak yang sudah menerima SK wali kota sebagai guru tetap, guru tahfiz SK wali kota, Prof. Nah, kira-kira nanti diarahkan dia dimasukkan kemana satu itu. Terus ada juga memang yang YouTuber yang subscribernya udah hampir 1.000. Ya, itu bisa itu kalau itu, karena jelas kalau sudah di atas 1.000 kan sudah dibiayai oleh YouTube kan. Iya, Bro. Bagaimana dengan nomor 2122 itu, Prof? Di sini ada apa materinya? Ya. Gitu? Ini maksud saya 2122 mungkin bisa dipertimbangkan ya, tapi kalau yang di atas itu kan prestasi ininya orangnya, bukan luarannya. Ya, Prof. Kalau prestasi orangnya ya lebih dekat kepada prestasi mahasiswa. Baik, Prof. Karena yang dimaksud luaran berarti kan hasil keluar dari dia ya. Artinya produk, bukan mahasiswanya. Produknya mahasiswa. Ya. Berarti di YouTube bisa kami masukkan satu, Prof, ya? Oke. Bisa masuk ke F3 nggak, Prof? Yang jasa itu, Prof? F3. F3 ya, jasa gitu, Prof. Bentar. Tapi ini dosen kan? Sorry. Jasa dibaca. Tapi itu kan yang ini yang sebetulnya bisa masuk di itu, di apa tadi, kalau dia pakai ya. Nah ini misalnya materi dipakai tidak oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat pakai, berarti itu bisa masuk di F3.
Saya kira mungkin juga jasa tadi ya bisa dipertimbangkan ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Bisa jasa. Tadi Ibu karena sudah diangkat jadi guru ya. Ya, Prof. Iya, Prof. Betul, Prof. Kita ajukan saja buku BDSBN belum ya. Oke, jadi dipertimbangkan yang 8F4. Berapa tadi? 3. Itu apa? Mungkin lebih tepatnya di 8F3 ya. Tapi bukan F3 karena itu tidak masuk di sini. Penerapan, Pak. Masuk prestasi akademik. Ya, paling di prestasi akademik ya. Akademik, Prof. Ya, karena kalau 8F3 itu kan bukan sarjana ya, untuk terapan. Oke, mungkin tinggal diperbaiki ya tadi ya. Saya tunggu perbaikannya yang berubah. Ya, Prof. Siap, Prof. Baik, kita masuk ke ini sekarang jam sana 10.35 ya. Ya, Prof. 10.35, Prof. Saya mohon waktu dulu mungkin 10 menit disiapkan penyaminan mutu ya. Ya, Prof. Siap, Prof. Saya nyuani ya sebentar. Untuk tim Borang, mungkin perubahan-perubahan yang tadi sudah dilakukan nanti dikirim kembali untuk lampir